keris sembarangan. Oke, Pak. Oke. Oke. Ini dulunya itu keris yang ngebawa cuma orang-orang terpilih. Oh, oke, Pak. Orang yang pegang ini itu bisa terlihat lebih berwibawa dan bisa mengikat wanita. Tadi kan kamu udah janji kalau aku udah kamu antar sampai rumah. Nah, terserah aku dong ngomongnya kayak gini. Kamu mau ngelawan sama aku? Hah? Iya deh, aku di sini nggak apa-apa. Berarti mungkin dianya ini emang pakai ilmu-ilmu gaib atau ilmu-ilmu mistik untuk bikin elu jadinya nggak berani untuk ngelawan dia. Dia bisa jadi juga gitu karena mungkin kalung ini kan emang dia bikin elu akhirnya kalau berhadapan sama dia ya elu jadi takut sama dia. Gengs, semula yang gua Komo Riki. Gue Ari Valentina. Dikatakan putus. Putus. Gengs, ini kita ada di depan rumah kliennya kita. Kita mau ngobrol-ngobrol sama dia karena ya dianya mau udah datang. Klien kita namanya Nabila. Tim kita udah janjian untuk ketemuan sama Nabila di rumahnya. Nah, Fathar udah ngecek nih kalau Nabila emang ada di rumah dan dia udah ketemu. Dan gue sama Komo langsung masuk ke situ dan temuin Nabila. Nabila, benerin gigi kan? Ini udah datang. Halo Nabila, Komo. Arli. Oke, yuk enaknya kita ngobrol di mana sama Iya, kamu? ada meja sofa. Oke, di sini. Oke, ya. Dan ya gue bilang ya sebaiknya kita langsung untuk ngobrol sama lo. Ngobrol tentang permasalahannya lo ini seperti apa gitu. Ini kan emang kita datang ke sini untuk ya apa kayak ngobrolin soal email yang lo kirim ke tim Mata Kampus TV gitu lah ya kan. Di situ kan lu ngadu sama kita butuh bantuan kita karena cowoknya lu yang emang udah suka ngatur-ngatur lu dan juga dan udah berubah juga sekarang dan juga temperamen juga sama lu gitu. Nah, di sini yang gua tanyain itu pasti ada faktor penyebabnya dong kenapa dia jadi seperti itu gitu. Jadi seminggu belakangan ini dia tuh berubah gitu Kak. Sebenarnya dia tuh perhatian sama aku. Tapi ya seminggu belakangan ini dia jadi kayak pendiam. Beda banget. Jadi Beda. dulunya dia perhatian, sekarang dia jadi berubah cuek. Untuk komunikasi, Komunikasi juga Kak. Jadi biasanya kan aku sering telepon dia, biasanya ketemu juga. Tapi sekarang dia nggak ngebolehin aku telepon, nggak ngebolehin aku ketemu juga. Jadi masalahnya Nabila sama Rian ini sebetulnya ya menurut gue sih adanya di Rian ya. Karena Rian sendiri yang menutupi tentang aktivitasnya. Oke, maksudnya nggak boleh lu nelpon dan nggak boleh ketemu ini gimana nih? karena dia lagi kerja, terus lo telepon atau apa? Ya mungkin Kak, soalnya kan dia juga udah bilang sama aku kalau dia kalau kerjaan dia tuh aku nggak boleh tanya. Nggak boleh tanya kerjaan dia. Nah, kenapa jadi kayak gitu? Kenapa dia yang ya kayak misteri buat lo gitu loh. Dia kan cowoknya lo. Lo tuh ceweknya lo harusnya tahu pekerjaan dia di kemana aja, aktivitasnya setiap hari harusnya lo tahu. Tapi aku takut Kak. Iya. Ya sayang bukan berarti lu jadi kelihatan ya ngikutin apa aja yang dimauin sama cowoknya lo gitu loh. Gue tahu lo sayang sama dia, tapi bukan berarti lo harus nurut, lo harus kalahan sama dia. Lo harus buktiin juga kalau lo punya hak untuk nanya. Lu harus mastiin ke dia gitu loh. Karena lu butuh itu dari dia. Dan Nabila itu ngerasa ketakutan banget kalau dia ngelakuin kesalahan itu. Nabila ini sayang banget sama si Rian. Tapi kalau gue jadi Nabila, kalau cowok gue kayak gitu ya sorry aja. Yo, ini kan dari email ya lu kirim ke tim Kata Kamu terus lu bilang kalau emang cowoknya lu pun juga sebenarnya tiap hari ketemuan sama lu. Iya emang tiap hari Kak. Terus? Setiap jam 1 gitu. Oke. Jadi ada jam-jamnya gitu. Jam-jamnya gimana? Dia setiap hari emang kesini. Oke. Tapi setiap jam 1 dia yang kesini. Oh, break kerja kali, jadi dia kesini. Ini udah jam 12 lewat gitu. Lu bisa hubungi dia Iya, dulu udah nggak dia jam. kira-kira ada di mana biar kita pun juga bisa untuk nyiapin Iya, kamera-kamera biar kita di mastiin sini aja. gitu. Enggak Kak. Enggak. Kenapa enggak? Aku takut. Ya lebih takut lagi kalau dia nyampe pas kita masih ada. Mending lo pasin aja lah, tanya aja dia di mana sekarang.
Enggak kak, aku takut ntar dianya marah sama aku. Ya apa salahnya kan lu cuman ya emang tadi lu bilang sama gua kalau emang lu nggak boleh untuk ngubungin dia duluan. Nah sekarang gua pengen untuk lu lebih berani sama dia. Ya gue bisa rasain sih kalau misalnya dia itu takut banget kehilangan Rian karena udah cinta banget gitu kan sama Rian. Tapi yang nggak bisa bodoh juga kan, geng. Nah sekarang gua tanya sama lu ngadu sama tim kata kamu tuh biar apa? Biar masalah lu selesai nggak? Bener atau enggak? Dan kita jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini gitu loh untuk ngebantuin lo. Nah sekarang dengerin omongan kita, hubungin dia, tanyain dia ada di mana karena gua harus tahu dia ada di mana. Kalau tiba-tiba aja dia datang terus dia ngeliat ada tim yang gua di sini gimana? Berantakan kan? Oke, aku SMS. Ya udah, ya udah. Tapi kan kalau dia marah-marah kak Komo ya yang Iya gua yang tanggung jawab. Nggak kalau tiba-tiba aja dia datang terus dia ngeliat timnya gua di sini gimana dong? Kan kita lihat, lihat, dia marah-marah kak. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau aku diputusin gimana? Kalau dia yang marah berarti ada yang salah dari dia. Kenapa dia marah dihubungin sama ceweknya sendiri? Lo harus tahu itu. Lo ini ditekan sama dia. Lo ini diatur sama dia. Lo tahu lo ditekan, lo tahu lo diatur. Tapi lo nggak berani untuk ngelawan itu. Udah lah kak, sekarang aku nggak butuh kakak semua. Nabila. Nggak butuh gimana? Jadi menurut lo nggak butuh bantuan dari Nabila, dia? Nggak butuh. Udah kakak pergi sana. Ya, kita udah, Nabila. Ya udah, yuk coba. Ya udah coba. Mo, ntar dulu Mo. Nabila, gue ngomong bentar dong. Ya udah Yang lain, cabut aja yuk. ya gue akan Udah cabut tapi aja, izinin gue ngomong bentar ngapain dong. lagi? Artinya udah musuh kita ngapain lagi? Gue ngerti kalau Nabila ini ya mungkin panik gitu kan. Tapi ya sebetulnya kita ini bisa cari solusi. Yang lu lakuin juga salah Nabila gitu loh. Gua tersinggung banget. Nabila. Udah lah kak, aku nggak butuh. Ya, enggak, sini dulu. Oh jangan. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Jadi sekarang lu bilang sama kita kalau lu nggak butuh bantuan dari tim Kata Kamu Putus TV. Kita jauh-jauh datang dari Jakarta ke Surabaya untuk ngebantuin lu. Dan sekarang lu bilang lu nggak butuh. Ya udah kelar. Ngomong dulu bentar. Ya nggak bisa gitu. ngapain kita Gimana sih disuruh Papa, sama tolong orang dong gitu? ngurusin. Ya gue lebih baik ngomong baik-baik sama dia dan bikin dia ngerti dibanding untuk ya udah kita nyerah aja untuk nggak nyelesain masalah ini. Lo kan udah daftar sama kita dan kita akan bantuin lo. Lo nggak bisa seenaknya untuk ngusir kita gitu aja. Gue tau lo kesel tadi. Lo cuma tanya di mana kan pacar lo kan, tapi dia ngamuk-ngamuk kan. Dan sekarang kita udah lihat buktinya. Tapi please lo harus percaya sama kita. Kita ini pengen bantu lo dan kita pasti akan jagain lo biar lo aman. Lo nggak usah setakut itu, please. Lo harus pede sama diri lo sendiri. Lo nggak boleh kalahan terus. Gua nggak ngerti kenapa Hari masih pengen untuk ngobrol sama dia sedangkan kita udah diusir sama dia. Gua cabut keluar. Enggak, bukannya emosi Oda gitu loh. Gue tahu dia lagi tertekan. Kita mencoba untuk nyaranin dia gitu loh, ngasih tahu tentang apa yang mau dia lakuin, tapi dia nggak mau, dia ngusir kita. Dia ngusir kita, Oda. Dia ngusir kita semuanya di sini gitu loh. Berarti kita kayak nggak dianggap dong sama dia. Itu Hari masih berusaha tuh. Kita coba dengerin dulu. Mentang-mentang dia ketakutan, dia bisa seenaknya sama kita, sorry, nggak bisa gitu. Akhirnya udah gue coba untuk ngobrol lagi sama dia gitu. Lo mau nggak hubungan lo lebih baik sama pacar lo? Mau kan? Lo tetap sayang kan sama dia? Oke, bentar gue sampein dulu. Iya. Sekarang gini, lo nggak bisa keras kayak gitu sama dia. Lo bayangin jadi cewek gimana cowoknya kayak gitu tadi dapat SMS cuma nanya di mana cowoknya nyerocos, lo lihat sendiri kan? Iya. Tapi kenapa dia ngusir kita? Itu yang gua Itu nggak karena suka rasa gitu. takutnya dia dan tugas kita sebagai tim bukannya lo cabut dan lo marah-marah kayak gitu. Lo harus Karena yakinin ya, dia. pada saat klien udah ngusir kita, berarti dia ngerasa kalau kita nggak dibutuhin Ini lagi beda, gitu. Mo. Ini rasanya beda. Oke, gue sangat ngehargain lo banget di sini dan gue sangat tahu banget masalah lo. Dan gue juga tahu gimana perasaannya lo yang lo sangat takut banget sama cowoknya lo. Kalau lo nggak mau diputusin sama dia, lo akan selalu ngikutin apa aja yang dia mau. Nggak gitu. Hubungan itu nggak kayak gitu loh. Itu namanya ya cuma dia aja yang dominan. Lo-nya ya bukan siapa-siapa di hubungan ini. Padahal lo juga punya hak gitu. Dan di sana si Rian pun ternyata mencoba untuk menghubungi si Nabila. Dan Nabila makin ketakutan. Gue harus apa nih? Angkat aja lo. Di loudspeaker. Halo, kamu di mana? Aku di rumah yang Apa yang bilang sama kamu? Kamu gak usah ngomongin aku lagi, biar aku yang nelfon sama kamu, ha?
Aku kan punya hak sayang buat tanya kamu. Dia juga marah banget di telepon itu sama Nabila karena Nabila udah SMS dia duluan gitu. Aku nggak peduli. Kamu di mana sekarang? Di rumah. Ya udah, kamu tunggu di sana. Aku bentar lagi nyampe. Standby semuanya. Oke, enggak gini. Ya udah, enggak dia mau nyampe ke sini gitu loh. Di sini yang harus untuk lo lakuin itu adalah kalau dia marah sama lo nggak usah takut. Dia main tangan sama lo nggak usah takut. Kita akan ngebantuin lo. Tapi yang harus lo lakuin itu adalah lo tanya sama dia, kenapa gua nggak boleh Lu ngubungin lo minta duluan? penjelasan sama dia. Kenapa gua nggak boleh untuk tanya lo duluan? Lo harus tanya itu ke dia. Oke, sekarang lu tunggu aja dia di sini, nggak usah takut. Kita langsung nyebar di sini. Kita ngindar dari jauh ya. Yuk. Dia nggak akan macam-macam sama lo. Sempet dia main tangan sama lo, kita dari tim Katakan Putus akan langsung untuk ngebantuin lo. Tim Katakan Putus sudah pada ngumpet semua. Gue sama Komo tunggu di mobil dan kita ngintai dari dalam mobil. Oke, yuk standby di sini ya, Tar. Standby semuanya, tim standby. Fatar, Monita, Tar. Ya, aneh banget gitu loh. Kenapa lo ngelarang ceweknya, lo ngubungin lo gitu loh. Itu aneh. Ini ya. Ini ya. Oh ya ini bener nih. Gak lama emang si Rian ini datang bawa sepeda motornya dia. Dan dia langsung ketemu sama si Nabila. Oke, yuk alat penyadap suara, Tar. Kamu itu kenapa sih? Aku udah bilang sama kamu. Kamu tuh nggak usah ngubungin aku, biar aku yang ngubungin kamu. Tapi kan aku cek kamu yang. Kamu nggak percaya aku itu kerja. Tapi kan aku nggak tahu. Aku kerja tuh buat beli kalung kayak gini. Yang mahal kayak gini cuma buat kamu. Lo ngapa nggak? Gue nggak merhatiin. Ya gue nggak merhatiin juga kalau Apa itu. diamond? Nggak, emang gue ngeliat itu ada kalung, tapi gue nggak tahu kalau itu kalung mahal gitu loh. Nggak, tapi kenapa lu lebay gitu loh? Yang aku sayang loh sayang sama kamu. Kalau kamu sayang itu harusnya ngerti dong, nggak kayak gini. Yang kamu kemana? Mulai besok, aku yang bakalan ngubungin kamu duluan. Awas sampai kamu ngubungin aku dulu ya. Yang maaf yang. Duli kamu ngomong apa? Yang. Apa Nggak cari sesibuk dia? apa juga dia sampai nggak boleh untuk dihubungin gitu loh. Sesibuk apa lo? Iya kerjaan apaan? Dan di sini gue ngeliat kalau klinik kita itu emang ketindas sama dia dan takut sama dia gitu loh. Yang. Udah, lepasin! Yang aku minta. Pasin nggak? Pasin! Genap rasaku, jiwaku. Nah, kita ikutin dia. Fatar. Si targetnya ikutin dia, Fatar. Ikutin target kita, Tar. Sampai Nabila bentar. Samperin. Dia galak banget sama lo. Iya. Kita lihat semuanya. Tenang. Dia nggak jelas sama lo gitu loh. Dan gua nggak suka kalau cewek udah sampai ditindas kayak gitu. Nggak, kita ikutin dia. Fatar. Si targetnya ikutin dia, Fatar. Ikutin target kita, Tar. Sampai Nabila bentar. Samperin. Dia galak banget sama lo. Iya. Kita lihat semuanya. Tenang. Dia nggak jelas sama lo gitu loh. Dan gua nggak suka kalau cewek udah sampai ditindas kayak gitu. Oke, sekarang lu ikut kita. Kita akan ngebantuin untuk nyelesain masalah ini. Iya. Cari tahu ayo. Oke, yuk, siapin mobil. Gue tahu wanita itu makhluk yang lemah, tapi bukan makhluk bodoh. Nggak ada yang nggak bisa terjadi gitu loh. Makanya kita pengen untuk memastikan itu, kita ikutin Rian. Ya, dia bisa seenaknya seperti itu sama lu dan lu diem aja gitu. Lu kenapa nggak berontak? Lu kenapa nggak ngelawan gitu loh? Ya lu segitu takutnya. Kenapa? Lu cuma ngubungin dia, lu cuma nanyain dia gitu loh. Dan dia nggak pantas untuk marah seperti itu sama lu. Gila itu dia udah seenaknya banget dan lo diem aja. Gue peluk Nabila dan Nabila bilang sama gue kalau ya kayak gitu kak, buktinya kalau misalnya gue buat kesalahan gue hubungin dia duluan ya dia marahnya kayak gitu tadi. Dia bilang kalau
cowok dia buat beli kalung-kalung yang spesial. Sorry, gue boleh pegang kalungnya? Oke, ini kalung yang dia bilang mahal itu. Ini kalung apa? Sorry, kalau menurut gue ini nggak ada mahal-mahalnya loh. Kalungnya biasa aja. Dia biasa aja gitu. Kenapa? Ini kapan lo dikasih sama dia kalung ini? Waktu pertama pacaran. Waktu pertama pacaran. Ya karena kalau cowok buat ngasih sesuatu ke ceweknya ya itu biasa gitu loh. Biasa, Itu ya. biasa dan nggak usah untuk diomong-omongin juga dia beli kalung itu Tahu berapa nggak ada harganya gitu loh. pentingnya Ya kan? juga cuma ngasih Ya kalung. berarti lo pamrih dong buat ngasih buat Iya, orang yang lo kalung sayang. dong. Akhirnya kita tahu kalau Rian ini berhenti di satu tempat. Kalau Dia dikasarin berhenti, gitu, Pak. kalau bisa diem aja gue sudah gue tampol kali cowok kayak Ya, gitu. yuk langsung kiri Pak. Dia berhenti. Ini kurang ajar banget Oke, berani yuk, sama cewek. di sini aja. Di situ gue langsung bilang sama tim anak kamu terus ikutin nih orang. Oke, ya Fatar, monitor Tar. Oke, yuk dia udah berhenti di situ Tar, bisa langsung dipantau nggak Tar, langsung diambil gambarnya Tar. Komplek apa lingkungan? Kayak itu Aku dia juga baru ngapain? tahu, Kak. Kayak lagi ngebersihin keris gitu ya. Iya lagi nyuci keris itu. Terus ngapain cowoknya lu datang ke tempat ini? Dia suka dengan barang-barang lama, barang-barang kuno Koleksi gitu. dia gitu apa? Nggak tahu, aku juga baru tahu. Iya, Pak. Ini iku dudu keris sembarangan. Iya, Pak. Ya. Iya. Ini dulunya itu keris yang ngebawa cuma orang-orang terpilih. Oh, iya, Pak. Orang yang pegang ini itu bisa terlihat lebih berwibawa dan bisa mencat wanita. Berarti mungkin dianya ini emang pakai ilmu-ilmu gaib atau ilmu-ilmu mistik untuk bikin lu jadinya nggak berani untuk ngelawan dia Itu gitu. dia kebuktinya dikasih kerisnya sama dia dan dipegang sama Rian. Ini bekalnya Rian. Iya selama ini berarti Iya bisa jadi juga gitu karena mungkin kalung ini kan emang gua gimana gitu untuk gua ngelihat apa yang dia obrolin tadi di sana gitu loh. Gua keduga kalau emang dia berhubungan dengan mistik gitu loh. Dia bikin lu akhirnya kalau berhadapan sama dia ya lu jadi takut sama dia. Omo udah suzon, dia bilang ini ngapain pakai keris-keris segala. Jadi bapak titip iki digowo hati-hati. Iya, Pak. Ya. Iya. hari gini lu masih percaya soal hal-hal mistik? Ya Gue sih bisa enggak. aja. Menurut lu gimana? 2017 modern. Tapi lu gak percaya kan? Nggak dulunya dia nggak kayak gini kan, tiba-tiba aja dia berubah kan. Ada nggak hal-hal yang bikin lo jadi kayak kepikiran dia kenapa jadi akhir-akhir ini jadi suka dengan sesuatu Atau ya? gak suka sesuatu? Oh iya, waktu itu di rumah dia kan sebenarnya nggak suka kopi itu. Oke. Tapi tiba-tiba dia sering minta aku kopi. Tapi itu Kopi hitam? Iya kopi Iya pahit. bener banget, berarti emang berhubungan sama mistik gitu loh. Tapi kita emang belum bisa untuk memastikan itu banget gitu loh. Ya, oke. Matur nuwun nggih, Pak. Kula pamit. Hati ya. Oke, yuk, ikutin Pak. Pak, ikutin lagi Pak. Ya, jadi dulunya dia nggak suka dengan kopi. Terus tiba-tiba dia suka dengan kopi. Dia tiba-tiba minta aku buat bikinin aku kopi pahit itu. Oke, Dia kopi selalu pahit dia itu. selalu minta Dia itu selalu lo minta. bikinin. Kan dia biasanya ke rumah jam 1 Oke. Siang. Iya siang, tapi setiap malam Jumat itu dia jarang ke rumah. Kamis berarti Kamis malam Oke. seharian itu. Berarti dia emang ada kemungkinan enggak. Kita nggak bisa untuk menuduh dia gitu, tapi ada kemungkinan nggak kalau ini semua berhubungan dengan mistik gitu. Tapi kalau menurut gue nggak percaya dengan hal-hal itu. Ya oke, kita selidikin aja lebih lanjut sebetulnya buat apa sih ini Chris. Pak, berhenti Pak. Ini kemana dia? Oh, kafe. Oke, yuk, dia udah masuk ke dalam kafe itu, mana tambahin kamera lagi dong di situ, yoga, monitor yoga. Aku juga nggak tahu. Cuma ya aneh aja dia tadi habis ngambil Ini keris kafe. ke tempat ini. Ini kafe emang tempat sering dia nongkrong ke sini atau gimana? Enggak sih Kak. Kamu nggak pernah pergi sama dia di sini? Hai sayang. Kamu nunggu lama ya? Iya sih. Enggak, ya makanya kita pengen lagi sama lu, cewek ini siapa, lu tahu atau enggak? Ini kita lihat dulu deh ini Dia siapa. manggil cewek ini dengan panggilan sayang. Ini ada hubungan apa sebetulnya Rian sama si cewek ini? Ih, kamu tambah cantik deh. Kamu juga. Ah, Dari mana kamu? biasa habis dari urusan kerjaan aku. Apaan itu? Oh, enggak.
Enggak kok, nggak apa-apa nih. Barang kerjaan aku tadi biasa. Ngomong-ngomong, kamu hari ini puasa nggak? Puasa dong, kamu gimana? Ah, yang bener. Iya dong, bener. Ini mejanya Masa sih? yang menggenggam hatiku. Cara dia ngomong tuh kayak pacaran. Jadi sama ini lu emang ditindas sama dia. Lu nggak boleh untuk ngubungin dia. Karena apa? Karena dia takut ketahuan kalau dia punya pacar lain selain lu. Yang terjadi. Aku pengen kamu tutup mata sekarang. Jangan tutup mata aja. Kamu kok bingung sih? Tutup mata ya, janji? Serius? Serius. Tutup mata dulu dong, tutup mata. Mungkin terlalu. Wow, bagus banget. Andaikan ku bisa lebih adil pada cinta. Oke, ya udah ini dia cowok yang sama ini lu nggak berani untuk ngelawan dia, cowok yang sama ini lu patuhin gitu loh. Lu nggak berani untuk melanggar apa yang dia bilang ke lu, tapi ternyata di belakang lu ya dia seperti ini. Maksud gue ya makanya lu harus berani ngelawan dia. Tapi sama-sama ini lo takut sih, jadi lo nggak tahu apa-apa soal pacar lo. Sekarang pacar lo ternyata ada main di belakang lo. Ada kau dan dia, bukan ku yang mau. Oh Tuhan, tuntunlah hatiku. Itu sakit hatinya minta ampun sih menurut gue, karena Nabila ini udah nurut banget sama pacarnya. Bagus nggak? Unik lagi. Dari mana kamu? Ya biasa lah, aku kan tahu tempat-tempat kayak gitu. Oh gitu. Kamu Cantik kan nggak? cantik deh. Lu cuma bisa nangis doang kayak gini. Aku takut, Kak. Aku takut lagi. Sekarang lo udah lihat gitu buktinya. Masa lo cuma mau tinggal diam gini aja sih? Soalnya dia tuh pacar pertama aku dan aku sayang banget sama dia, Kak. Gak berarti karena lu sayang sama dia dan dia adalah cinta pertamanya lu akhirnya ngikutin apa aja yang dia mau. Ngomong-ngomong ini aku belinya mahal loh, khusus buat kamu. Benar. Ya iyalah. Kasih banget. Iya, lagi puasa ngapain belum? Ih, kamu kayak puasa aja. Ya terus sekarang lu mau apa? Lu mau diem aja kayak gini? Kak, aku banget. Pasti gue Aku tuh sayang banget sama dia, Kak. dengerin gue deh. Gue tahu lo sayang banget sama dia, tapi lo lihat sebaliknya kayak gimana. Please. Tapi lo nggak bisa ngebiarin perasaan lo ya kayak gini dikorbanin sama cowok. Aku bingung, Kak. Aku harus ngelakuin apa? Aku sayang banget sama dia, Lu Kak. harus Cuma punya hati. Hari ini puasa kamu batal, kamu mau nggak jalan sama aku? Mana? Ya terserah, aku lah, aku kan yang ngajak. Ya mungkin ke mall gitu. Ya yuk. Gak, kita ikutin aja dia, kita ikutin aja dia. Dia mau pergi kemana? Biar lu sadar gitu loh. Kalau cowok yang selama ini lu sayang, cowok yang selama ini lu cinta, itu ternyata nggak sayang juga nggak cinta sama lu gitu. Fatar, ikutin dia tar, monitor tar, ikutin dia tar. Bang, ikutin motornya bang, ikutin motornya bang. Oke, sekarang lu harus berani untuk ngelawan itu. Kenapa, Kak? Dia setega itu sama aku. Ya karena dia nggak sayang sama lu. Kita ikutin si Rian dan si cewek ini, kemudian ikutin si Rian dan si cewek ini, kemudian hingga dia nurunin cewek itu di tengah jalan gitu loh. kenapa dia nggak nganterin? Kenapa masih turunin di Nggak, jalan? dia bilang, Katanya kamu mau nganterin aku sampai rumah. Tinggal pulang sendiri aja kok repot sih kamu. Tadi kan kamu udah janji kalau aku udah kamu antar sampai rumah. Ya terserah aku dong ngomongnya kayak gini. Kamu mau ngelawan sama aku? Hah? Iya deh, aku di sini nggak apa-apa. cewek ini pun juga diperlakukan seenaknya sama dia, sama kayak dia memperlakukan lo. Ya lo kan dikasih kalung, dia dikasih kalung gitu.
Mungkin nggak sih kalau ini emang ada hubungan dengan mistis dan lu berdua ini emang jadi nggak berani ngelawan dia gara-gara kalung yang dia kasih ini. Ya percaya dan nggak percaya gitu loh, tapi ya ini adalah pendapat gua. Kamu nggak nurut sama aku? Iya udah, aku di sini aja nggak apa-apa. Nah, udah, tinggal pulang sendiri aja kok repot. Cuma ditinggalin aja gitu aja. Pak, ikutin lagi Pak aja. Ikutin lagi aja Pak. Jangan sampai ketinggalan dong, cepetan Pak. Gue bilang sama tim, coba cari informasi tentang Sanas. Dan kita kembali ngikutin Rian. Gue tetap gak 100% percaya sih, Mo. Tapi ya lo... Tapi mungkin bisa jadi aja terjadi gitu. Karena ya lo di sini yang udah tahu kalau ternyata cowoknya lo punya hubungan sama cewek lain, lo diem aja. Lo nggak berani ngelakuin apa lo ya. Kita ikutin Rian, dan ternyata Rian ini berhenti di sebuah... Oke, yuk, Fatar. Dia ngapain ke galeri? Dia masuk ke dalam galeri. Fatar, dia masuk ke dalam galeri itu bisa langsung sambungin gambar ketepnya gue nggak ya? Coba, siap. Woi bro. Biasalah, dapat. Iya. Sehat. Kabar lu gimana? Gue dapat kiriman Kris nih dari Pak Wongso. Pesan apa? Tapi hati-hati lu pakai itu. Apa? Si Pak Wongso bilangin lo harus bisa jaga Kris ini baik-baik. Jangan sampai disalahgunain. Apa sih maksudnya? Dia kerja di sini atau gimana sih? Iya dia... Enggak kan tadi tuh gua pikir kalau Kris ini buat dia gitu loh. Tapi ternyata Kris itu diantarin ke tempat ini. Berarti Kris ini emang siap-siap untuk dijual gitu loh. Dia cuma kurir. Nah gitu mungkin. Dan ini akhirnya emang membuyarkan pendapat gua kalau ini berhubungan dengan mistis gitu loh. Gimana? Bagus nggak? Ya lumayan lah. Bro, Woi. kalung yang di sini yang terakhir lihat kan kamu ya? Iya. Kamu tahu tak? Hilang ya bro. Waduh. Kemarin perasaan aku taruh di sini deh kalungnya. Nah, terus siapa yang ambil? Bisa nggak sih kalau kalung itu ternyata kalung elu dan juga kalung si Sanas itu? Dua kalung yang sama. Iya mungkin bisa jadi aja gitu kalau kalung ini dia dapetin dari galeri ini. Gitu. Galeri antik, kalungnya juga. Nah. Ya iya mungkin bisa jadi. Itu dia ngomongin aku dong. Iya iyalah kan dia dari tadi udah ngomongin elu. Udah gini aja, nanti aku bikin surat penghilangan aja ke bapak laporan ya. Ya udah deh, mending kayak gitu aja. Ya. Oh, tak ini ya, tak tinggal dulu ngecek barang yang di belakang ya. Ya udah deh. Dian, kamu ini aku tak tinggal dulu ya. Aku mau ada urusan bentar. Ini aku bawa ya. Oke. Jadi aku yang jaga nih. Ya, kamu jaga sini. Ya. Ya hati-hati. Kalung spesial buat lo ternyata hasil malingan dari galeri ini yang dia bilang dia nggak tahu kalung itu kemana. Oke, kita perhatiin terus nih apa yang dilakukan si Rian di galeri itu. Dan kemudian gak lama ada seorang... Oke, yuk. Yoga. Itu ada cewek yang datang yoga, monitor yoga. Siapa lagi tuh si cewek tuh? Nggak tahu, pegawai juga kali. Nggak tahu. Kamu nggak lupa kan hari ini? Kenapa emang? Hari ini kamu kemana aja sih? Aku kan udah bilang sama kamu, aku siaran ini ngambil Kris di Pak Wongso. Cewek ini nanyain sama cowoknya elu, dia habis datang dari mana aja. Dia habis kemana aja. Kok kayak bos gitu ya? Ya, Jadi mungkin kemungkinan kayak kayaknya ngomong sama karyawannya gitu. Say, kamu nggak lupa kan? Emangnya kenapa sih? Kita buka puasa bareng ya buat ngerayain 2 tahun kita. Kapan mau buka puasa bareng sekaligus buat ngerayain anniversary hubungan mereka yang kedua tahun? 2 tahun! Si cowok, Kak! Wanita biasa. Aku gak nyangka dia kayak gitu. Gue juga gak nyangka ternyata cewek yang tadi juga bukan satu-satunya selingkuhan. Kadang ku kuat setegar karang, kadang ku rapuh lemah liar beranda. Wow, dia punya 3 cewek. Ntar aku bakal ngajak kamu ke tempat yang paling romantis. Ya, kamu kan maunya ke kafe. Ya udah aku bakalan ngajak kamu ke kafe yang paling romantis. Nah, kamu mau nggak? Janji ya? Habis dari kafe, aku mau ngajak kamu sekalian nonton juga. Mumpung ada film bagus hari ini. Gimana? Oh ya? Iyalah. Boleh.
Nggak berarti cewek pertama dia ya adalah orang ini gitu lah, cewek ini. Cewek kedua adalah lo, dan cewek ketiga Yang adalah Sanas tadi gitu lah. Dan berarti lo sama Sanas itu emang nggak berani ngomong sama dia, takut sama dia bukan karena mistis. Bukan karena kalung itu juga, bukan karena pelet juga, tapi karena emang dia jago untuk bikin lo takut sama dia gitu lah. Emang playboy dasarnya. Nabila, lo masih nggak mau ngelakuin sesuatu di sini. Ini cowok tuh udah bikin lo jadi korban, tau gak sih? Kalau lo tetap mau pacaran sama dia sih, salah banget. Gimana, lo masih sayang nggak sama cowok kayak gini? Enggak, aku udah gak sayang lagi sama dia. Gila. Pokoknya sekarang aku mau putus. Nangis dalam hatiku. Kayaknya sih menurut gue rasa sayangnya udah ya hilang lah karena dia udah ditipu mati-matian sama cowoknya yang namanya Rian ini. Lo harus putusin cowok kayak gitu. Kita bakal ngasih pelajaran cowok kayak gini. Tenang aja lo barengan sama tim kata kamu putus. Kita kasih dia pelajaran dan kita akan membantu lo untuk putus hubungan sama dia. Iya, mau bikin apa? Diam, ku hanya sanggup terdiam di saat kau menghilang, menyimpan 1000 kenangan, terisak-isak suara tangisku. Lo harus putusin cowok kayak gitu. Kita bakal ngasih pelajaran cowok kayak gini. Tenang aja lo barengan sama tim kata kamu putus. Kita kasih dia pelajaran dan kita akan membantu lo untuk putus hubungan sama dia. Iya, mau bikin apa? Diam, ku hanya sanggup terdiam di saat kau menghilang, menyimpan 1000 kenangan, terisak-isak suara tangisku melawan Oke gengs, hari ini kita udah ngeset momen putus. Kita udah aturin kalau kita udah janjian juga sama cewek yang diturunin di jalan itu. Kita udah janjian juga sama si Nabila. Kita dari tim Mata Kamu Putus berusaha banget untuk berkomunikasi dengan Sanas gitu loh, dan untuk menceritakan tentang siapa cowok ini yang sebenarnya gitu loh. Kita juga mencoba untuk support dia tuh, dan juga untuk ngebantuin dia biar dia juga berani ngelawan cowoknya ini gitu loh. Kita buka semuanya. Nah itu dia. Jadi di sini geng si Sanasnya emang sudah bekerja sama kita. Kita udah menyiapkan sebuah momen untuk dia, dan kita pun juga udah ngikutin Rian, dan Rian ini lagi jalan bareng sama Dewi sekarang. Dan tim Kata Kamu Putus punya sebuah surprise buat Rian nantinya yang akan bikin dianya ini sadar. Pinter banget nih cowok, ternyata dia macarin anak orang kaya plus Nah, dua itu. cewek ini, Nabila sama Sianas. Dan sama ini. Dia. Nah itu dan selama ini lu udah kemakan dengan rayuannya dia, dan juga caranya dia yang bikin lu jadi takut sama dia. Lo udah dibohongin. Jadi kita pun sudah menyiapkan semuanya di galeri itu, dan pada saat mereka datang berdua, dia udah bareng sama Dewi di situ. Oke, ya udah langsung disadap dong, Tar. Langsung disadap, langsung diambil momennya, Tar, monitor, Tar. Oke, langsung aja, Tar. Langsung aja di situ, Tar. Langsung ditemuin, Sadar. Nih Mbak, aku mau ngejual kalung barang antik ini yang udah nggak berguna dari cowok kayak dia. Maksudnya Mbak apa ya? Cowok playboy kayak dia. Aku pacarnya Mbak, aku pacarnya si dia. Riannya mati gaya, Riannya awkward, rasanya dia nggak tahu mau ngomong apa. Tapi Riannya nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Lihat, Nggak dia ngomong, tapi tujuan ngomongnya ke Dewi, tapi dia ngeliatnya ke si ngeliatnya ke si Rian. gitu. Lihat apa? Dia pacar aku. Udah. Kamu siapa? Hah? Kamu ya? Cowok playboy, cowok. Kamu? Dia pacar aku. Tuh kan dia aja nggak kenal sama kamu. Kamu nggak ada maksud buat marah sama dia. Nggak sih? Aku nggak kenal kamu. Dewi masih kebingungan di situ siapa yang akan dia percaya gitu loh. Tapi kita punya sebuah senjata lagi. Oke, nggak, sekarang gini aja deh. Ini kan dia nggak mau mengakui Sanas di hadapan Dewi gitu loh. Nah sekarang lu turun dari mobil, lu liatin juga kalung yang lu dapetin Dan ini, lo buka dan lu kasih semuanya tahu ke depan Dewi Dewi. gitu loh. Siapa lu? Oke? Ya udah, yuk.
Oke, yuk turun yuk. Nih cowok pinter banget nutupin sesuatu gitu untuk kebahagiaan diri sendiri, sementara banyak orang yang tersakiti. Ini cowoknya di mana coba? Dasar kau, gue juga mau ngejual ini. Ini apa-apaan sih sebenarnya? Kenapa kalian marah-marah sama dia? Pacar aku sebenarnya itu Dewi. Aku nggak kenal sama kalian semua. Pergi semua. Enggak, sekarang Dewi lo harus buka mata hatinya lo gitu loh untuk ngelihat apa yang dilakukan dua orang cewek yang sudah dibohongin ini, termasuk lo. Lo harus sadar kalau lo dibohongin sama cowok ini. Jadi selama ini 2 tahun pacaran sama aku, oh gak percaya tau gak sih? Mulai saat ini, aku mau kita putus. Aku gak mau lihat lagi kamu di sini. Dan mulai detik ini kamu gak usah kerja lagi di sini. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergilah kau, pergi dari hidupku. Bawalah semua rasa bersalahmu. Oke, yuk, gue turun. Gue sama Ali turun, yuk. Rian udah cabut, tinggal sisa 3 cewek korbannya si Rian ini. Akhirnya gue sama Komo turun untuk nyamperin mereka. Oke, yuk, sorry Dewi, sorry sebelumnya kalau gua Komo kenalin, ini Harley, ini kita dari tim Mata Kampus Trans TV. Sebenarnya kita yang menyiapkan momen ini. Oke, kita yang menyiapkan semua, kita yang mengatur semua karena memang kita tahu lu udah dibohongin di sini. Dan di sini ada 3 korban, bukan cuma lo doang, tapi ada Siana sama Nabila. Lo nggak nyangka kan kalau cowok lo kayak gitu? Lah itulah cowok lo. Ya ini adalah pembelajaran buat lu bertiga, kita lah. Jangan mau lu diatur-atur dengan sesuka hatinya oleh seorang cowok yang tadinya emang lu sayangin banget. Rasa sayang tidak akan bikin lu jadi kelihatan bodoh di hadapan pasangan lu. Rasa sayang harusnya bikin lu bahagia di hadapan pasangan lu. Ya siapa sih cewek yang mau diduain, ya apalagi ditigain gini kan gengs. Gengs, sebenarnya pada saat kita nggak jadi sebuah hubungan, nggak akan ada yang di atas, nggak akan ada yang di bawah. Semuanya harus seimbang. Semuanya harus berbarengan karena hubungan itu harusnya mencari kebahagiaan, bukan mencari siapa yang dominan, siapa yang harus ditindas gitu. Dan kita harus yakin kalau karma itu ada. Ketika pasangan lo memberikan kesetiaan, jangan balas itu dengan perselingkuhan. Oke, dan untuk itu menurut gua Hadi dan juga tim Mata Kamu terus kasus ini Selesai. Semua tak berguna, terbuang sia-sia. Biarlah ku mencoba.